Kabupaten Sleman, Yogyakarta memiliki karakteristik lahan tanah pertanian yang keras dan berpasir karena termasuk di kawasan kaki Gunung Merapi. Jenis tanah dan unsur hara yang membantu siklus pertumbuhannya membuat lahan pertanian di sini cocok untuk ditanami salak. Tanaman dengan nama latin Salaka salaka ini termasuk jenis palem-paleman yang menghasilkan buah dari pangkal pelepahnya. Buah salak yang ditanam di sini adalah salak pondok super. Buah yang lebih besar dari salak biasa, dengan warna kulit lebih cerah serta rasa buah yang manis. Di tahun kedua penanaman rumpun salak sudah menghasilkan tongkol bakal buah, dan setelah 6 bulan dari masa penyerbukan, barulah salak bisa dipanen. Di kebun salak milik keluarga Pak Agung ini terdapat sekitar 1.500 pohon salak yang mampu menghasilkan 200 kg salak setiap harinya. Puncak musim panen salak sekitar bulan Desember hingga Maret. Pada saat ini, curah hujan cukup tinggi sehingga salak yang dihasilkan juga lebih banyak dibandingkan saat musim kemarau. Dalam satu tandan, berisi sekitar 10 buah. Secara bersamaan memiliki masa kematangan yang sama. Salak yang sudah dipanen disortir cepat untuk memisahkan buah yang rusak dan berukuran kecil. Selanjutnya, buah segar ini sudah dapat dijual langsung atau diolah kembali. Hasil produksi buah salak yang melimpah ini biasa dijual ke berbagai daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah maupun di luar Jawa. Omah salak yang terletak di Kecamatan Turi ini adalah salah satu tempat yang biasa membuat cemilan buah salak, yaitu bakpia isi buah salak. Bersama Ibu Ari dan Ibu Erna, aku mengupas buah salak yang baru saja dipanen. Tahap pengupasan ini juga sekaligus untuk menyortir kalau ada buah yang rusak atau busuk dapat langsung dibuang. Salak merupakan buah yang kaya akan beta-karotin yang berfungsi untuk memelihara dan menjaga kesehatan mata. Zat gizi, tanin, serat dan fitonutrien yang dimiliki salak dapat memberikan efek kenyal lebih lama karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diserap usus sehingga baik untuk membantu program diet. Sebelum dimasak menjadi isian bakpia, daging buah salak ini aku potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat proses pemanasan untuk cepat matang dan hancur menjadi selai. Potongan daging salak aku cuci bersih terlebih dahulu untuk membuang sisa kotoran serta sisa kulit salak yang masuk ke dalam potongan buahnya. Selanjutnya, potongan daging salak yang sudah bersih lalu aku masak sampai menjadi selai. 10 kg daging salak segar ini akan dicampur dengan 15 kg gula pasir. Bahan isian bakpia yang hanya terdiri atas salak segar dan gula akan menghasilkan selai yang benar-benar terasa salaknya. Potongan daging salak dimasak dengan api sedang selama 8 jam. Lamanya proses pemasakan ini dikarenakan tingginya tingkat kandungan air salak sehingga dibutuhkan waktu lama agar dihasilkan selai yang kering. Aku harus mengaduk adonan selai salak terus-menerus agar tidak gosong dan matang merata. Adonan kulit bakpia salak terdiri atas campuran tepung, minyak goreng, dan air gula. Semua bahan dicampur dan diuleni hingga kalis. Semakin lama diuleni, maka adonan yang dihasilkan akan semakin baik. Adonan yang sudah jadi selanjutnya dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, sesuai dengan ukuran bakpia yang diinginkan. Salak yang sudah matang ditandai dengan hancurnya potongan salak menjadi selai kering berwarna coklat kehitaman. Dari bahan baku 10 kg salak segar akan dihasilkan sekitar 5 kg selai salak.
Bakpia dibuat dengan mengisi adonan kulit bakpia dengan selai salak yang sudah matang. Kulit bakpia dipipihkan dan di tengahnya diberi selai salak. Adonan bakpia selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan bulat yang terbuat dari potongan pipa plastik agar menghasilkan bentuk khas bakpia yang bulat. Selanjutnya, bakpia mentah akan dipanggang ke dalam oven dengan suhu 200 derajat selama 30 menit. Selain dibuat menjadi isian bakpia, salak pondok juga bisa dibuat menjadi isian kue bolen. Cara pembuatan isian bolen salak juga terbilang mudah. Potongan salak akan dimasak sebentar dengan gula sehingga isian bolen masih berbentuk potongan salak utuh. Setelah itu, barulah isian ini akan dimasukkan ke dalam adonan kue bolen. Adonan kue bolen salak ini dibuat dengan ukuran yang lebih besar dari bakpia. Bolen salak ini juga akan dipanggang ke dalam oven selama 40 menit. Buah salak yang menjadi isian kue bakpia ini masih sangat terasa. Rasanya pun tidak kalah enak dibandingkan dengan bakpia isi lainnya. Kreasi olahan bakpia dan bolen salak ini bisa menjadikan satu cara memanfaatkan hasil buah salak yang melimpah di Kabupaten Sleman. Besarnya permintaan terhadap olahan kue berbahan salak juga turut memajukan industri rumah tangga seperti yang dikembangkan oleh Omah Salak ini. Seperti kebanyakan di daerah pesisir selatan Pulau Jawa lainnya, Pantai Pandansari di Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta ini juga memiliki karakteristik ombak besar dengan pantai yang berpasir hitam. Lokasi ini biasa dimanfaatkan nelayan seperti Pak Pur dan Pak Antarmono untuk mencari undur-undur laut atau temenyol. Hewan memiliki tubuh melengkung sedikit membulat yang hidup di pasir hitam pantai terbuka. Alat tangkapnya menggunakan jaring persegi yang diberi kayu penyangga di keempat sisinya, sehingga membentuk seperti tudung nasi yang biasa disebut pecak. Untuk menangkap hewan yang mempunyai nama latin Emerita spesies ini, aku cukup menjaringkan pecak ke arah arus balik ombak yang menuju ke laut. Undur-undur yang hidup di pasir akan ikut tersapu ke laut bersama ombak yang masuk ke dalam pecak. Mencari undur-undur laut di tengah ombak yang cukup besar ini membuat kami harus berhati-hati jangan sampai ikut terseret arus. Saat menjaring undur-undur, nelayan sudah berpengalaman, sehingga tahu kapan ombak datang dan kapan harus menjaring pecaknya. Tepenyol termasuk hewan laut yang terus ada sepanjang tahun, sehingga bisa dicari tanpa mengenal musim, termasuk saat pasang dan surutnya air laut. Kandungan zat besi, lemak, dan protein dalam undur-undur laut ini baik bagi pertumbuhan tulang dan gigi pada anak-anak. Tetapi kandungan kolesterol yang dimilikinya cukup tinggi, sehingga sebaiknya dikonsumsi secukupnya saja. Sebelum dimasak, undur-undur yang sudah didapat aku sortir terlebih dahulu berdasarkan ukurannya. Anak tepenyol yang berukuran kecil sekitar 1 cm akan dibuat menjadi peyek. Sementara yang berukuran besar dimasak kicik ala warga Desa Baros. Tepenyol yang sudah dewasa memiliki cangkang yang keras, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu baru bisa dimasak. Sementara tepenyol muda dapat langsung dimasak tanpa harus dibuang cangkangnya. Membuang cangkang tepenyol yang keras juga harus hati-hati. Jangan sampai bagian daging tepenyol ikut terbuang. Undur-undur laut yang sudah dibuang cangkangnya kemudian dicuci bersih. Ini untuk menghilangkan sisa pasir yang terbawa saat proses pengambilannya. Bumbu halus untuk memasak kici undur-undur
terdiri atas bawang merah dan putih. Kemiri, lada, dan kencur juga ikut diulek sebagai bumbu tambahan. Rempah-rempah yang dihaluskan ini selain sebagai penyedap dan penambah rasa, juga berfungsi sebagai penghilang bau amis undur-undur. Semua bumbu halus selanjutnya ditumis sampai harum dan matang. Selanjutnya, gula merah serta irisan cabai hijau dan daun salam ikut ditambahkan untuk menambah rasa gurih, pedas, dan manis. Mbah, ini undur-undurnya, Mbah. Setelah semua bumbu matang, maka undur-undur yang sudah dibersihkan dapat langsung dimasukkan ke dalam wajan penggorengan. Seperti masakan Jawa pada umumnya, yang bercita rasa manis, maka gulai kici ini juga ditambahkan kecap. Jika semua bumbu dan undur-undur sudah masuk ke dalam wajan, hanya perlu menunggu kuah kicik mengering dan bumbu meresap ke dalam daging undur-undur. Berbeda dengan sayur kicik, maka peyek undur-undur terbilang mudah pembuatannya. Undur-undur kecil yang sudah bersih langsung dimasukkan ke dalam adonan tepung berbumbu. Selanjutnya langsung digoreng ke dalam minyak panas. Saat undur-undur yang digoreng sudah berubah menjadi kemerahan, itu artinya peyek sudah matang. Rasa gurih dari undur-undur segar yang bercampur dengan rempah-rempah membuat gulai kici undur-undur ini semakin nikmat. Peyek undur-undur juga tidak kalah gurihnya, mirip dengan rasa kepiting. Tidak hanya ikan, udang, atau kepiting, pesisir laut juga memberikan alternatif sumber protein seperti undur-undur ini bagi warga sekitarnya.